Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah nasihat yang berharga dari imam yang cukup terkenal di tengah-tengah kita, apalagi kaum muslim Indonesia, yaitu nasihat dari Imam Syafi'i rahimahullah. Muhammad bin Idris As-Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah menyampaikan sebuah nasihat yang berharga bagi orang-orang yang ingin mendalami atau ingin meraih sukses dalam menimba ilmu agama. Ada nasihat yang disampaikan oleh beliau rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan dalam bait syairnya, "Akhi lan tanal ilma illa bisittatin. Sa'umbika tafsiliha bibayani." Akhi, wahai saudaraku, ilmu itu bisa diraih dengan 6 perkara. Dan berikut ini aku akan merinci apa yang dimaksud. Yang pertama sampai ke 6 ini disampaikan oleh Imam Syafi'i, zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustazin wa tulu zamani. 6 hal yang bisa membuat seorang itu mudah untuk meraih ilmu agama. Yaitu yang pertama itu adalah seseorang itu memiliki zakat. Seseorang itu memiliki zakat, yaitu memiliki kecerdasan. Seorang itu memiliki kecerdasan. Maka apabila seorang itu ingin mudah meraih ilmu agama, maka sangat bagus sekali kalau dia itu memiliki kecerdasan. Maka bila seorang memiliki kelebihan kecerdasan ini, maka sangat bagus sekali dia itu mendalami ilmu agama. Sangat bagus sekali dia itu mendalami ilmu agama. Karena ilmu agama, terutama dalam masalah fikih misalnya, dengan adanya perselisihan pendapat di antara para ulama, itu butuh adanya kecerdasan untuk memilih pendapat-pendapat yang ada. Juga apabila kita menghadapi masalah-masalah yang sifatnya itu kontemporer, ini juga butuh orang-orang yang memiliki kecerdasan. Maka ini modal pertama yang harus dimiliki. Harus cerdas. Agar mudah meraih ilmu agama. Kemudian yang kedua, seorang mudah meraih ilmu agama itu adalah dengan hirsun, dengan semangat. Artinya harus punya semangat di sini. Kalau cuma dengan bersantai-santai saja, seringnya itu tidur, seringnya melakukan hal yang tidak bermanfaat. Mungkin kita lihat saat ini para pemuda itu lebih senang dengan jejaring sosial, update status sana sini, Facebook, Twitter, macam-macam. Semangatnya kalau kita bandingkan dengan update status mereka di jejaring sosial yang ada dengan datang ke majelis ilmu, itu mungkin amat jauh bandingannya. Maka agar betul-betul orang itu bisa meraih ilmu agama, maka dia harus punya di sini? Punya semangat. Orang yang curahkan semangatnya 100% saja ini belum tentu bisa menguasai semua bagian dari ilmu agama ini, bagian dari ilmu Islam. Apalagi orang yang cuma mencurahkan 50% dari usahanya, dari semangatnya, atau mungkin 10% saja. Mungkin dia tidak mendapatkan apa-apa dari bagian dari ilmu agama ini. Maka yang kedua harus memiliki harus memiliki semangat. Kemudian yang ketiga, kata Imam Syafi'i, agar mudah meraih ilmu agama, mudah seorang itu merasakan nikmat ilmu agama, dia harus memiliki ijtihad. Harus memiliki kesungguhan. Harus semangat, juga harus sungguh-sungguh. Tidak bisa separuh-separuh saja. Dia punya kesungguhan dalam hal ini. Artinya kalau memang dia betul-betul ingin menjadi orang yang betul akidahnya. Jangan saya memiliki akidah menyimpang, atau betul-betul dia itu memahami seluk-beluk masalah fikih. Maka dia harus curahkan kesungguhannya dalam hal ini. Harus betul-betul sungguh-sungguh. Kalau memang hadiri majelis ilmu, jangan sampai tidur-tiduran di dalam majelis ilmu. Dapat seperti ini ini cuma dapat separuh saja, nggak memiliki kesungguhan seperti ini, maka lihat nanti apa hasil yang akan dia peroleh. Mungkin dia keluar dari majelis ilmu itu nggak akan mendapatkan apa-apa, atau mungkin karena tidak ada kesungguhan setiap kali datang ke majelis ilmu, setiap kali datang ke majelis ilmu ngaji beberapa tahun, itu nggak akan mendapatkan hasil apa-apa. Maka harus punya ijtihad, kesungguhan. Kemudian yang keempat, seorang penuntut ilmu, agar dia itu mudah meraih ilmu adalah harus punya bulughah, harus punya modal. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang kalau mau belajar harus punya kitab rujukan, syekhnya atau ulamanya atau ustadznya. Ketika mengajarkan kitab tertentu, maka agar membantu dia harus memiliki kitab, maka dia harus punya modal. Orang yang mesti datang ke tempat kajian dengan kendaraan, dengan mobilnya ataupun dengan motornya juga butuh juga butuh modal.
Ya, maka ini sangat butuh sekali modal di sini. Nggak bisa seorang cuma hanya modal dengkul saja, ya, nggak ada usaha apa-apa, nggak ada usaha untuk mengeluarkan biaya sedikit pun untuk meraih ilmu agama. Maka yang keempat harus punya modal. Kemudian yang kelima, ya, seorang juga bisa meraih ilmu agama dengan mudah adalah suhbatu ustaz. Artinya belajar langsung dengan guru. Ya, belajar langsung dengan guru. Jangan cuma mengandalkan baca buku saja. Tidak ingin langsung belajar dari guru, karena apabila seorang itu baca buku, apalagi nggak punya background bahasa Arab, baca buku terjemahan, ini kadangkala itu dia keliru. Yang dia pahami itu bukan pemahaman dari penulis buku, yang dia pahami itu adalah pemahaman dari si penerjemah. Kalau penerjemahnya itu punya pemahaman menyimpang, apa yang terjadi? Kalau penerjemahnya itu kurang valid dalam menerjemahkan, apa yang terjadi? Dia jadinya apa? Salah paham. Makanya yang lebih tepat dalam belajar adalah harus dengan guru. Ini para ulama selalu memperingatkan, tidak cukup kita mempelajari suatu ilmu itu dengan baca di internet atau tadi baca-baca buku terjemahan. Ya, maka kalau ada guru di tengah-tengah kita, ada seorang ulama, ada seorang ustaz di tengah-tengah kita, maka belajarlah langsung dengan guru tersebut. Kemudian yang terakhir yang disampaikan oleh Imam Syafi'i adalah kalau belajar agar kita itu mendapatkan manfaat dari kita belajar, meraih ilmu dari kita belajar tadi, itu adalah tulus zaman, butuh tulus zaman, yaitu butuh waktu yang lama. Tidak bisa kita itu mengandalkan pelajaran intensif, belajar misalnya kitab tauhid, ya, misalnya 10 jam. Tidak bisa hanya instan seperti itu. Belajar itu selalu butuh waktu yang lama, ya, apalagi butuh belajar, ya, secara bertahap, bertingkat-tingkat. Ada pelajaran dasar yang mesti kita pelajari, misalnya akidah, kita mulai dari Qawaidul Arba, ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, setelah itu kita melangkah lagi pada kitab yang selanjutnya, salah satu usul, ya. Lalu setelah itu kitab tauhid, butuh ada tahapan sini, sehingga butuh waktu yang lama. Gak bisa kita langsung, ya, pelajari kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab langsung belajar kasih syubhat, padahal belum menguasai dasarnya Qawaidul Arba. Ini gak bisa. Atau dalam masalah fikih misalnya, kita langsung pelajari kitab-kitab yang lebih atas, artinya lebih advance, yang lebih sulit, karena di situ disebutkan persisian yang banyak di antara para ulama. Ya, misalnya langsung belajar dari Nail Autor yang ditulis oleh Asy-Syaukani. Ini kurang tepat. Yang tepat adalah belajar dari kitab-kitab dasar, ya. Kalau memang kita di mazhab Syafi'iyah, ada kitab-kitab dasar yang ini bisa kita pelajari seperti kita mempelajari Matan Abi Syuja atau Matan Ghoya wa Takrib. Ini dikenal di kalangan ulama Syafi'i, ini kitab dasar. Baru setelah itu kita lanjutkan dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya yang lebih advance dari kitab tersebut. Ini berarti apa? Butuh waktu yang lama. Oleh karena itu tidak cukup seorang itu belajar, ya, selama dia kuliah saja dulu 4 tahun, ya, dia datang ke majelis ilmu setiap sorenya. Setelah dia kuliah sekalipun, ya, ataupun setelah dia itu di pondok pesantren sekalipun, dia juga punya kewajiban untuk menimba ilmu terus-menerus sepanjang hayat. Ya, menimba ilmu terus-menerus sepanjang hayat. Maka moga dengan 6 bekal ini, ya, 6 perkara ini, ya, kita betul-betul bisa menguasainya, betul-betul bisa kita laksanakan, yaitu punya kecerdasan, punya semangat, punya kesungguhan, kemudian butuh modal, kemudian belajar dari seorang guru, kemudian butuh waktu yang lama. Moga-moga kita mendapatkan faedah dari ilmu yang selama ini kita pelajari. Kalau kita jauh dari 6 perkara ini, maka mungkin cuma sekedar usaha saja, keringat saja yang kita keluarkan, namun hasilnya kita tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kita belajar bertahun-tahun. Ya, moga Allah SWT memberikan kita taufik jika memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga kita termasuk golongan yang senantiasa mendapatkan derajat yang tinggi karena ilmu yang kita miliki. Ya, demikian, semoga bermanfaat bagi kaum muslimin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.